Here we go, Fabrizio Romano konfirmasi klub baru pemain Manchester United. Matheus Cunha menggila di Piala Dunia 2026. Nasib sial masih terus menghantui Bayern, kepergiannya menjadi solusi. MU terancam ditikung Tottenham Hotspur mendapatkan pemain ini. Akankah wonderkids Liverpool ini segera merasakan gemuruh Old Trafford? Here we go, Fabrizio Romano konfirmasi klub baru pemain Manchester United. Casemiro kini menjadi sorotan setelah muncul laporan yang menyebut bahwa Inter Miami berada di ambang kesepakatan untuk memboyong gelandang asal Brazil tersebut ke Major League Soccer. Menurut kabar yang beredar, pembicaraan antara semua pihak disebut telah mencapai tahap yang sangat maju. Inter Miami diklaim berhasil mencapai kesepakatan verbal dan kini hanya menunggu penyelesaian dokumen resmi sebelum transfer dapat diumumkan. Jika benar terjadi, maka perjalanan Casemiro di Old Trafford bisa segera berakhir setelah beberapa musim penuh pasang surut. Salah satu faktor yang disebut mendorong transfer ini adalah keinginan Casemiro untuk bermain bersama Lionel Messi sebelum pensiun. Inter Miami memang terus membangun skuad bertabur bintang dan melihat mantan gelandang Real Madrid itu sebagai sosok ideal untuk memperkuat lini tengah mereka dalam pemburuan gelar di MLS. Bagi Manchester United, kepergian Casemiro akan menjadi bagian dari perubahan besar yang sedang dilakukan Michael Carrick dan Ineos. Selain membuka ruang dalam struktur gaji klub, transfer tersebut juga berpotensi memberikan fleksibilitas lebih besar di bursa transfer untuk mendatangkan gelandang baru yang lebih sesuai dengan proyek jangka panjang tim. Meski demikian, para fans masih harus menunggu konfirmasi resmi sebelum menganggap transfer ini benar-benar selesai. Namun jika kesepakatan tersebut akhirnya diumumkan, maka Casemiro akan mengakhiri karirnya di Eropa dan mulai petualangan baru di Amerika Serikat bersama Messi dalam salah satu transfer paling menarik musim panas ini. Matheus Cunha menggila di Piala Dunia 2026. Matheus Cunha menjadi bintang kemenangan Brazil saat menghadapi Haiti pada laga grup C Piala Dunia 2026. Penyerang 27 tahun itu mencetak 2 gol dan membawa Serekao menang meyakinkan 3-0. Penampilan Cunha menjadi sorotan setelah dia dipercaya tampil sebagai starter oleh pelatih Carlo Ancelotti. Kepercayaan tersebut dibayar lunas dengan 2 gol yang dicetak pada babak pertama. Gol pembuka Brazil lahir pada menit ke-18, memanfaatkan bola muntahan hasil tembakan Vinicius Junior yang gagal diamankan kiper Haiti. Cunha dengan sigap menyambar bola untuk membawa Brazil unggul 1-0. Gol tersebut membuat permainan Brazil semakin percaya diri. Penyerang Manchester United itu kembali menunjukkan ketajamannya pada menit ke-37. Kali ini dia menerima umpan Vini sebelum melepaskan penyelesaian yang tidak mampu dihentikan penjaga gawang Haiti. Brace tersebut sekaligus menjadi 2 gol pertama Cunha pada Piala Dunia kali ini. Sebelum turun minum, Vinicius turut mencatatkan namanya di papan skor. Gol tersebut memastikan Brazil menutup babak pertama dengan keunggulan 3-0. Penampilan Cunha mendapat banyak pujian karena mampu menjadi ujung tombak yang efektif. Dia tampil bagus dan juga aktif membuka ruang, memanfaatkan peluang, serta memberikan dimensi berbeda pada lini depan Brazil yang sebelumnya kesulitan saat bermain imbang melawan Maroko pada laga pertama. Kemenangan atas Haiti juga membawa Brazil memuncaki klasemen grup C dengan 4 poin. Hasil tersebut menjadi modal penting bagi tim asuhan Carlo Ancelotti. Di tengah kekhawatiran akibat cedera yang dialami Rafinha, penampilan Matheus Cunha menjadi kabar positif bagi Brazil. 2 gol yang dicetaknya membuktikan bahwa Serekao memiliki opsi serangan yang tepat dan juga tajam dalam upaya memburu gelar Piala Dunia ke-6. Nasib sial masih terus menghantui Bayern, kepergiannya menjadi solusi. Manchester United nampaknya semakin dekat dengan perubahan besar di posisi penjaga gawang. Rencana klub saat ini masih tetap sama, yaitu melepas Altay Bayindir agar sang kiper bisa mendapatkan menit bermain reguler yang sulit dia peroleh sejak bergabung dengan Setan Merah. Situasi Bayindir semakin menjadi sorotan setelah perjalanan tim nasional Turki di Piala Dunia 2026 berakhir lebih cepat. Turki harus tersingkir setelah kalah 0-1 dari Paraguay. Sementara Bayindir sama sekali tidak mendapatkan kesempatan bermain sepanjang turnamen. Sebagai kiper cadangan, dia hanya menjadi penonton di pinggir lapangan, sesuatu yang semakin memperkuat kepergiannya untuk mencari klub yang bisa memberinya peran lebih besar. Manchester United memahami situasi tersebut dan tidak ingin menghalangi perkembangan sang kiper. Oleh karena itu, klub mulai menyusun daftar kandidat pengganti untuk mengisi posisi pelapis Sen Lamens musim depan. Berbeda dengan beberapa tahun terakhir, United kini lebih tertarik mendatangkan penjaga gawang yang berpengalaman dan siap memberikan dukungan langsung kepada kiper utama. 2 nama yang mulai mencuat adalah Karl Darlow dan juga Sam Johnstone. Keduanya memiliki pengalaman panjang di sepak bola Inggris dan dinilai cocok untuk peran sebagai kiper nomor 2. Selain kualitas di lapangan, faktor pengalaman di ruang ganti juga menjadi pertimbangan penting, mengingat Sen Lamens masih berusia muda dan akan menghadapi tekanan besar sebagai penjaga gawang utama Manchester United.
Menariknya, merekrut kiper berstatus homegrown juga akan memberikan keuntungan tambahan bagi Manchester United. Langkah tersebut bisa membantu klub mengelola kuota pemain dalam kompetisi domestik dan Liga Champions, sekaligus membuka ruang bagi rekrutan baru di posisi lain. Dengan Bayindir diperkirakan akan hengkang dalam waktu dekat, keputusan mengenai siapa yang akan menjadi pelapis Saint Lamens kini menjadi salah satu agenda paling penting bagi Michael Carrick dan tim rekrutmen musim panas. MU terancam ditikung Tottenham Hotspur mendapatkan pemain ini. Manchester United mungkin sedang menghadapi ancaman serius dalam perburuan salah satu target utama mereka musim panas ini. Saat banyak fans mulai optimis melihat perkembangan negosiasi Matheus Fernandes, kabar terbaru justru menyebut Tottenham Hotspur kini berada sangat dekat untuk mencapai kesepakatan kontrak dengan gelandang asal Portugal itu. Menurut laporan terbaru, Spurs telah melakukan pendekatan intens kepada perwakilan pemain dan kini berada di tahap lanjutan pembicaraan. Bahkan Fernandes disebut terbuka untuk bergabung dengan Tottenham Hotspur. Situasi ini tentu menjadi alarm bagi Manchester United yang selama beberapa pekan terakhir juga terus menjalin komunikasi langsung dengan kubu pemain dan juga West Ham. Namun di balik layar MU belum menyerah. Klub masih terus berusaha menemukan formula yang tepat untuk mencapai kesepakatan. Michael Carrick disebut sangat menyukai profil Fernandes yang dianggap cocok untuk memperkuat lini tengah MU dalam jangka panjang, terutama setelah rencana permajaan skuad mulai berjalan agresif musim panas ini. Lalu mengapa transfer ini berjalan begitu lambat? Jurnalis BBC, Simon Stone, mengungkapkan bahwa perubahan besar di internal West Ham menjadi penyebab utamanya. Sebelumnya banyak pihak mengira transfer ini akan mudah diselesaikan setelah West Ham terdegradasi dan diperkirakan harus menjual beberapa pemain. Namun situasi berubah setelah David Sullivan mundur dari peran utamanya dalam urusan transfer. Kini Daniel Kretinsky mengambil pengaruh yang lebih besar dan membawa sumber dana baru yang membuat posisi tawar West Ham jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Meski demikian, banyak pihak masih meyakini Matheus Fernandes pada akhirnya akan meninggalkan London Stadium musim panas. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah dia akan pindah, melainkan kemana dia akan berlabuh. Apakah MU mampu memenangkan persaingan dan membawa salah satu gelandang muda terbaik Portugal ke Old Trafford, atau justru Tottenham yang berhasil mencuri target utama setan merah di saat-saat terakhir? Akankah wonderkids Liverpool ini segera merasakan gemuruh Old Trafford? Manchester United selangkah lagi mendapat penyerang muda milik Liverpool, Vincent Joseph. Jurnalis transfer Peter O'Rourke melaporkan bahwa pemain 16 tahun tersebut telah menyepakati kontrak beasiswa dengan klub yang bermarkas di Old Trafford. Langkah merekrut Joseph menjadi bagian dari aktivitas MU pada musim panas ini. Di bawah kendali grup Ineos, klub tidak hanya berupaya memperkuat skuad utama racikan Michael Carrick, tetapi juga terus memburu talenta muda terbaik untuk memperkuat jenjang pembinaan mereka. Sejauh ini setan merah sudah merampungkan transfer gelandang Atalanta Ederson, namun tidak semua target berhasil dikejar. MU disebut harus mengurungkan minat terhadap gelandang Nottingham Forest Elliot Anderson serta pemain Newcastle Sandro Tonali karena tingginya nilai transfer. Sementara itu, Tchouaméni yang sempat dianggap sebagai kandidat ideal pengganti Casemiro saat ini dinilai sulit didatangkan karena kecil kemungkinan meninggalkan Madrid. Di saat yang sama, manajemen MU tetap memberi perhatian besar terhadap pengembangan pemain muda. Dalam beberapa tahun terakhir, setan merah berhasil mengamankan sejumlah prospek menjanjikan seperti Seuko Kone, Sido Obi, Diego Leon dan juga Cristiano Roscoe. Kini Vincent Joseph bersiap menjadi nama berikutnya yang bergabung ke akademi klub. Menurut O'Rourke melalui unggahan di platform Twitter, penyerang Liverpool sekaligus pemain timnas Inggris U16 itu akan meninggalkan Anfield dan menyeberang ke MU setelah menerima tawaran kontrak beasiswa dari MU. Dia diperkirakan menyelesaikan kepindahan dalam beberapa pekan mendatang. Penampilan sang pemain memang menarik perhatian pemandu bakat MU bersama timnas Inggris U16. Joseph mencetak 8 gol dari 9 penampilan. Produktivitasnya juga terlihat di level usia yang lebih tinggi setelah membukukan 3 gol dalam 2 pertandingan untuk Liverpool U18 pada Maret dan April lalu.